Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya Antoni Arman, CGP Angkatan Sekutu dari Kabupaten Solok. Ingin bertanya sama Ibu, berbagi tentang bagaimana pelaksanaan kelas. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan kita? Insyaallah, masyaallah. Gini Bu, saya ingin bertanya, nanti Ibu kan akan belajar. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Pada proses belajar ini kita melaksanakan pelajaran pada kelas 11 fase F. Jadi materinya yang diangkat adalah materi gerak melingkar. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami apa itu gerak melingkar. Kemudian peserta didik dapat mengetahui, mendeskripsikan besaran-besaran gerak melingkar. Mendeskripsikan gerak-gerak, mendeskripsikan besaran-besaran gerak melingkar. Kemudian peserta didik dapat menerapkan atau aplikasi gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira Bu, area pengembangan yang hendak dicapai apa? Diharapkan setelah belajar ini siswa dapat mengetahui besaran-besaran apa yang terdapat pada gerak melingkar. Kemudian dalam kehidupan apa saja gerak melingkar, manfaat gerak melingkar dalam kehidupan. Ya. Kemudian contoh-contoh yang bisa diterapkan. Bisa diterapkan ya Bu. Kira-kira strategi yang akan dipresentasikan apa? Pertama kita melakukan metode discovery learning pertama kali. Kemudian kita menjelaskan apa itu gerak melingkar, apa besaran-besarannya. Sambil berjalan kita adakan diskusi tanya jawab dan mengerjakan latihan-latihan. Kemudian terakhir praktikum tentang gerak melingkar. Kira-kira kapan waktunya kita bisa belajar sama Ibu proses pembelajaran? Insyaallah jadwalnya besok hari Kamis. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Insyaallah kita akan masuk ke lokal untuk melihat bagaimana Ibu belajar dan cara proses pembelajaran Ibu bisa menjadi pembelajaran juga buat saya nanti. Ya. Sama. Doa semalam. Kita mulai pelajaran hari ini kita tentang hubungan roda-roda. Apa tujuannya hari ini? Pelajaran kita yang menyangkut tentang hubungan roda-roda yaitu kamu dapat mengetahui nanti apa besaran-besaran pada roda-roda ini. Ada yang sepusat, bersinggungan dan dihubungkan dengan tali.
Kemudian kamu tahu apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan diharapkan nanti dapat menerapkannya rumus-rumus yang kamu pelajari ini pada kehidupan sehari-hari. Ya, kita mulai dengan videonya. Silakan kamu saksikan dulu. Bagi sahabat fisika, mengenai hubungan roda-roda nanti yang akan kita bahas di sini kaitan dengan hubungan roda-roda itu ada dua macam atau dua tipe. Yang pertama ada hubungan roda-roda yang sepusat, kemudian ada hubungan roda-roda yang beda pusat. Nah, hubungan roda-roda yang beda pusat ini nanti ada dua, ada yang bersinggungan dan juga ada yang dihubungkan dengan tali. Nah, untuk roda-roda yang sepusat itu berlaku kecepatan sudut atau omega-nya sama, atau omega A sama dengan omega B. Nah, karena V itu sama dengan omega dikali R, maka omega itu kan sama dengan V per R. Jadi omega A sama dengan omega B bisa kita uraikan menjadi VA per RA sama dengan VB per. Karena enggak bayangkan di jam, rada-rada di jam, satu masuk lagi ke sini, satu masuk ke situ kan, yang bergerigi. Jadi sama enggak arah putarannya itu? Enggak, satu ke kanan, satu ke kiri ya. Ya, kalau yang dihubungkan dengan tali, misalnya di rantai buat kemampuan kamu, kira-kira sama enggak perputaran bannya? Sama ya, sama-sama ke depan, sama-sama ke belakang. Kalau beda-beda arah gimana? Enggak jalan ya. Nah, jalan motor kamu ya. Jadi dibuat gambarnya ya. Ada kan dengan poinnya. Yuk langsung saja kita simak contoh soal berikut ini. Nah, ada tiga buah roda berputar dihubungkan seperti gambar berikut. Data ketiga roda R1 20 cm, R2 10 cm, R3 5 cm. Jika kecepatan sudut roda kedua adalah 100 radian per sekon, tentukan kecepatan sudut roda ketiga. Nah, dari soal ini yang mudah diketahui adalah R1, R2, dan R3 dari masing-masing roda, dan juga kecepatan sudut roda kedua atau omega 2 sama dengan 100 radian per sekon. Yang ditanyakan kecepatan sudut roda ketiga, omega 3 nya berapa sih? Nah, sekarang kita lihat nih yang sudah diketahui kan omega 2. Roda 2 itu hubungannya dengan siapa? Roda 2 itu kan hubungannya sama roda 1, di mana roda 1 dan roda 2 itu sepusat. Artinya kecepatan sudutnya sama. Jadi omega 1 sama dengan omega 2, yaitu 100 radian per sekon. Nah, kemudian roda 1 dan roda 3 itu beda pusat. Artinya kecepatan liniernya yang sama. Jadi V1 sama dengan V3 bisa kita uraikan jadi omega 1 dikali R1 sama dengan omega 3 dikali R3. Oke, kita substitusikan. Omega 1 nya 100, R1 nya 20, omega 3 nya yang dicari, R3 nya 5 cm. Nah, jadi 100 dikali 20 sama dengan omega 3 dikali 5. 20 dibagi 5 kan sama dengan 4. Jadi omega nya sama, omega 3 sama dengan 100 dikali 4 atau 400 radian per sekon. Wah, gampang kan? Oke, next soal. Ya, ini berarti pada kasus motor kamu misalnya ya. Tapi ada lagi. Oh, ini lebih ke mesin traktor apa? Mesin ngirim padi itu apa? Ya, ada ininya. Mana nampak? Mesin baja. Ada talinya ya. Ada kalau di situ
dari besi ya, dari apa? Pernah nggak lihat mesin baja? Pernah nggak? Tapi nggak yang kalau mesin baja yang jalan di jalan, yang jalan di jalan dengan mesin baja yang masuk ke sawah beda kan? Beda kan? Kan ditukar ya sama orang itu kan. Jadi kalau yang di jalan kayak apa ini? Kayak eskavator, roda eskavator. Nah, kayak roda eskavator, kayak ya. Nah, itu dia ya. Kemudian ini omega 1. Omega ini apa? Apa kemarin omega? Pak omega dari catat kemarin kan? Kecepatan sudut roda 1 dengan kecepatan sudut roda 2 sama ya, karena dia sepusat. Ya, karena dia sepusat. Jadi omega 1 sama dengan omega 2 sama dengan 100 katanya tadi. Ya, 100 radian per sekon. Kemudian bagaimana dengan roda 3? Kasusnya adalah dihubungkan dengan talian. Jadi apa yang sama tadi, coba lihat lagi catatannya. Apa yang sama tadi yang dihubungkan dengan tadi yang saya mencatat tadi? Kecepatan linearnya. Berarti P ya. P1 sama dengan P3. Rumusnya omega itu sama dengan P per R. Jadi kalau P segitiganya ini sama seperti ini di pelajaran. Kamu masih ingat tak? Pakai yang ini? Masih ingat ya? Coba dibuktikan kalau yang masih ingat. Nah, apa yang di atas? Apa? Apa? P. Omega. Apa rumusnya? W. Omega. Rumusnya bagaimana? P sama dengan omega kali R. Tapi di sini omega ya. Sini P, sini R. Jadi kalau kamu maunya P ditutup berarti omega kali R. Makanya ini roda 1 dan roda 3 P1 sama dengan P3. Jadi P itu kan sama dengan omega kali R ini. Jadi omega 1 R1 sama dengan omega 3 R3. Omega 1-nya 100, omega 3 yang akan kita cari, R1-nya 20, R3 5. Pertanyaan Ibu, dia satuannya masih dalam senti. Biasanya kan Ibu suruh tukar satuannya kan, tukar ke meter kata Ibu kan. Ini masih dalam senti, tidak ditukar, kenapa? Ayo, kenapa dia? Kenapa? Ini kan masih dalam senti kan? Biasanya Ibu kan suruh dia satuannya, tukar dulu satuannya, kata Ibu kan, kali 10 bakal berapa? Kata Ibu. Sekarang kenapa Ibu diamkan aja? Tidak ditukarnya sama video ini, kenapa Ibu diamkan aja? Kenapa? Bukan. Oh, satunya ada dia. Yang pertanyakan ini jari dulu, jari-jarinya. Kenapa satunya masih tetap radian? Harusnya kan ini senti. Maksudnya ini bukan radian jadinya, tapi kenapa bisa jadi radian? Kenapa? Karena kiri kanannya dia kan sama kiri kanan. Ada R1 di kiri, ada R1 di kiri di kanan. Jadi kalau senti ini 20 cm, misalnya 20 cm. Ini sama dengan misalnya ini 5 cm. Jadi bisa habis. Nah, bisa dihapus ya. Makanya tidak masalah kalau satuannya yang nggak diubah jadi meter ya. Kemudian lanjut, karena ada dapat itu, ada dapat ini berapa jadinya omega 3-nya? 400. Kenapa jadi 400? Kali 100 ya. Paham? Sampai itu? Pahamnya kita lanjut ya, contoh soal kedua. Terus dikali 400 kajian Pak sekron. Wah, gampang kan? Oke, next soal berikutnya. Perhatikan hubungan antara roda berikut. Jari-jari roda RA itu 25 cm, R 15 cm, FC 50 cm. Dan roda bisa berputar dengan kecepatan sudut 60 putaran per menit.
kecepatan sudut roda berapa sih? Nah, Yuk, siapa yang mau buatkan tiketnya saja dulu? Yuk. Diketahuinya aja dulu. Silakan tidak sama ini. Coba kamu buatkan tiketnya dulu. Siapa yang bisa? Apa yang diketahui? Ayo Arya, buatkan dulu Arya. Yuk Arya, buatkan ketahui ya. Sejauh mana yang mengetahui tiketnya dulu? Coba boleh buatkan. RA berarti kalau di sini ya kasih soalnya. Dan roda C berputar dengan kecepatan putar 60 putaran per menit. Nah, kecepatan putar apa itu? Kalau mana kecepatan putar? Sama nggak dengan kecepatan sudut? Sama. Apa namanya? Omega. 60 putaran per menit. Nah, kemarin dulu ada soal pertama putaran per menit. Ada lagi? Jawab langsung. Bisa? Kalau bisa lupa disimpan-simpan aja. Mbak, kawannya boleh bantu nggak? Lihat. Ceritanya apa kecepatan sudah di roda A. Rodanya roda A. Oh yang kedua ya roda A. Berarti cari dulu yang dihubungkan dengan tali dulu. Cari dulu RB. Yang kita tahu RC. Omega itu yang kita tahu apa tuh? Omega C ya. Omega C pasti omega C. Nah tuh. Cari omega. Tahu omega C. Cari dulu omega B. Baru dapat omega A. Sebabnya kawannya banyak semuanya. Apa rumusnya? Yang dihubungkan dengan tali. Berarti kasusnya kamu lihat dulu yang dihubungkan dengan tali. Ini ya. Yang diketahui kan ini. Untuk mencari ini kita harus tahu yang ini dulu. Nah, cari ini dulu. Gimana cara mencarinya? Lihat yang ini kasusnya apa? Roda-roda yang dihubungkan dengan tali. Nah, coba lihat apa rumusnya. Berarti B. Ya, omega P1 PC sama dengan PB. Nah, jadi P yang tahu ya omega ya. Berarti P itu sama dengan omega kali ya. Jadi omega C lupa dulu rumusnya. Omega C kali RC biar gampang masukin itu. Kali RC sama dengan omega kali RB. Tunggu dulu, sebelum lanjut ke situ ibu koreksi dulu. Omega C itu putaran kecepatan sudut di roda C ya, berputar 60 putaran per menit. Bukan yang disedot. Kamu ubah dulu. Ya. RPM berarti kalau putaran berapa radian? Satu putaran berapa radian? Catatannya lagi. Z ada dua. Ada dua. Dua.
Enggak yang di Omega C ini sejajarkan aja di sini sama dengan 60 kali 2 pirat per dia menit loh, menit dibagi ke dia kan radian per sekon, berarti harus dibagi per sekon dulu. 60 plus 6 menit ada 6 menit di sini 60 per 60 sekon. Nah, baru berapa jadinya? Nah, terus dua pi radian per. Nah, ini bisa dimasukkan ke soal. Dah, lanjut. Omega B yang banyak. Nah, omega B RB 15. Nah, berapa? Bisa disederhanakan 40 dengan 15 sama-sama dibagi berapa? Bagi 5. Ini tulisannya ya. 8. Hah? 8. Omega B-nya tidak luas, oke. Coba dulu, tetapkan omega B-nya di sini dulu. Omega B-nya tetap situ dulu. Di sini. Nah, 15 nya tidak luas, tetap 80. Nih, 15 tidak luas. Nah, jadi per dia. Ya. Nah, langsung jadi. Nah, ya. Berapa? 80 bagi 15. Kalau dari sini berarti kita angkat aja. Sama-sama bagi berapa? Bagi 5 berapa? Buat bagi berapa teh? Satu aja. Setim. Berarti bagi sekitar berapa ini? 3, 6, 9, 12. Nama gamenya? Menyambung cerita. Mari kita menghayal tentang menyambung. Baik, sekarang kita waktunya scripting. Tamu kali ya. Nah, mulai lagi ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Antoni Arman, CGP Angkatan 10 akan melaksanakan pasca observasi kelas atas nama Ibu Nur Aini dengan PP Bu Hernawati. Kira-kira Bu Aini bersedia untuk melaksanakannya. Terima kasih ya Bu. Ada beberapa hal yang saya temukan di observasi kemarin. Sebelum saya bertanya, kira-kira apa yang berjalan baik menurut Ibu dalam proses pembelajaran kemarin? Sepanjang proses pembelajaran siswa dapat memperhatikan pelajaran dengan baik, kemudian dapat menerima pembelajaran dengan baik, kemudian diskusi dan mengerjakan tugas.
ada beberapa yang perlu dibahas bersama diskusikan. Itu apa aja Bu? Itu saya rasa. Berarti ada diskusi dan ada yang kerja tugas. Dalam proses pembelajaran kemarin, tantangan apa kira-kira yang dihadapi? Tantangan mungkin tidak semua peserta didik yang mampu menerima langsung dengan cermat apa yang disampaikan, ada perlu pembahasan lebih rinci. Kemudian dalam mengerjakan tugas juga seperti itu, jadi kita lebih menjelaskannya lebih teliti lagi, lebih terperinci lagi. Menjelaskan lebih terperinci lagi. Menurut Ibu kira-kira langkah bagaimana supaya bisa menjelaskan lebih terperinci kepada anak-anak yang tidak bisa mengerti dengan yang dijelaskan tadi? Kita ulang lagi. Kemudian sampai mana pemahamannya kita tanyakan lagi sama. Kemudian kita coba dengan analogikan yang ke apa yang lain. Ke analogi ya Bu. Bu sudah mengajak anak, sudah membantunya kira-kira dalam proses pembelajaran. Apa pertimbangan Bapak Ibu untuk melihat partisipasi anaknya aktif atau bisa menguasai materi atau Yang pertama dia bertanya saat kita menayangkan video, kemudian saat seiring berjalan ada yang tidak mengerti ditanyakan, langsung kita ulas pas saat itu sekalipun. Kemudian pas mengadakan latihan, misalnya ada yang tidak paham, diulangi lagi Bu, dibahas lagi Bu, kita bahas lagi. Kemudian pas praktikum juga seperti itu, partisipasinya ada yang nampak anak yang mau dia pas praktikum dia aktif, tapi pas belajar dia tidak terlalu aktif. Jadi dengan dibilang dengan kayak perlu berjawab dan kayak tema dia praktikum ya Bu. Terima kasih ya Bu. Kemarin kira-kira berpendapat Ibu tercapai tidak tadi pembelajaran? Sekitar 85%. Oh, alhamdulillah. 85% tercapai. Kalau boleh tahu Bu, yang 15% ini kira-kira apa penyebabnya? Seperti tadi sesuai yang memang kurang pemahamannya atau memang malas atau bagaimana, kita coba berikan penjelasan lebih baik, tapi masih tetap belum bisa menangkapnya. Kalau dihitung siswanya berapa orang kita? Siswanya 21. Tapi kalau 85% berapa orang kira-kira yang tidak tercapai? Sekitar 3 orang. Oke, 3 orang. Sekarang saya menanya lagi Bu. Kemarin kan menggunakan model PPN. Menurut Ibu, apakah model PPN itu pada materi gerak melingkar itu efektif atau tidak? Menurut saya efektif. Karena ada 80% masih tadi ya Bu. Kan ada interaksi kemarin dengan siswa dengan guru ya. Menurut pandangan Ibu, apakah interaksi yang dilakukan oleh anak-anak itu sudah mencerminkan karakter yang baik? Sudah. Kemarin pakai PBL. Ya. Dari PBL, kalau kita boleh melihat ke belakang, apakah proses yang dilakukan dengan PBL itu lebih baik dari yang hari itu atau yang sebelumnya? Ada model yang sebelumnya itu gunakan. Pertanyaan berikutnya lagi Bu. Umpan balik dari siswa tentang proses pembelajaran. Menurut Ibu,
Gimana kira-kira pengaruh yang baik dari siswa? Dapat mengerjakan sebagian dengan baik, paham dengan apa yang disampaikan, Yang baik. kemudian rasa hukum paham di apa yang akan dikerjakan. Kira-kira apa yang bisa ditingkatkan untuk proses pembelajaran berikutnya? Menurut saya mungkin dengan lebih video yang lebih baik lagi, kemudian SBQ mungkin lebih memberi lebih semangat lagi, Cuma semangat. mungkin lebih bersemangat lagi bersama. Apa juga video bikin Kemudian kemarin ibu menggunakan fokus ya. Kira-kira ada nggak yang perlu ditambah supaya proses PPM itu lebih bagus lagi, yang supaya lebih menarik kita itu tadi, supaya lebih hangat lagi, bersemangat, ada nggak kira-kira yang ditambah? kita lebih menarik, lebih memacu semangat lagi. Kemudian mungkin pas praktikum mungkin alat yang lebih sempurna lagi alatnya, Lengkap ya, Pak? lebih lengkap. Dalam penilaian itu ada nggak kesenjangan antara antara penilaian anak terhadap materinya? Dan ada anak yang pintar, ada anak yang terlalu bodoh, saya kira. Ada anak yang pintar, ada tapi anak yang terlalu bodoh mungkin tidak ada. Berarti tidak terjauh-jauh. Kalau saya boleh tahu, Bu, kira-kira apa refleksi Ibu setelah proses observasi kemarin? Memberikan semangat lagi kepada peserta didik supaya untuk pertemuan selanjutnya lebih bersemangat dalam mengangkat PPM ini. Kemudian karena kasih diberikan tugas juga mengulas sedikit tentang materi selanjutnya. Ada lagi kira-kira? Kalau boleh tanya, Bu, memberi semangat peserta didik ini kira-kira bagaimana? Yang pas kaget hari itu dia kurang bersemangat, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita lebih semangat lagi, atau ada yang terlambat, bisa jangan terlambat lagi. Anjuran ya, Pak. Tadi Bu katakan mengulas materi yang kira-kira mengulas materi ini apa yang harus disampaikan? Bagaimana maksudnya? Gimana materi yang bagaimana yang diulas itu? Istilahnya seperti cuplikan gitu. Oh. Tadi misalnya tentang apa gitu, jadi sekilas tentang materi tersebut. Oh gitu. Berarti menunjukkan ada materi sekarang dan materi. Oke Bu, saya rasa cukup pastinya, tapi walaupun demikian saya ingin lagi di waktu yang lain bisa berjumpa lagi dengan Ibu untuk belajar kembali bagaimana Ibu mengajar, bagaimana Ibu di lokal. Kalau bisa waktu Ibu ada, saya berharap bisa lagi bertemu dengan suasana yang berbeda, dengan model pembelajaran yang berbeda, dengan semangat yang membuat anak-anak lagi lebih semangat lagi. Kira-kira Ibu bisa? Bisa. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Gimana Bu? Tutup mereka. Oke, itulah hasil dari pasca observasi kelas dengan Ibu Nur Aini dan bersama PP Bu Dinawati. Semoga pasca observasi ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.